Mereka telah menunggu kedatangan kita. Lihat, siapa yang datang? Sang Panglima Agung dan Pangeran Manja dari Arunika. Kalian terlambat, Wira. Desa ini sudah menjadi abu, dan sebentar lagi tempat ini akan menjadi kuburan bagi kalian berdua. Pengkhianat menjijikan. Kalian melukai rakyatmu sendiri hanya demi ambisi buta. Hahaha, raja yang tidak berguna. Jangan salahkan aku jika banyak yang memberontak karena membenci raja yang tidak berguna itu. Prajurit Pertempuran telah usai, Baginda. Pasukan kita berhasil mengamankan seluruh perimeter desa perbatasan. Para penyusup yang tersisa telah mundur ke dalam hutan belantara. Bagaimana kondisi para prajurit kita, Wira? Apakah ada korban jiwa di garis depan? Hanya 3 prajurit mengalami luka tebasan cukup parah, Baginda. Namun, para tabib sedang menangani mereka. Selebihnya, hanya mengalami luka ringan. Desa ini kini sepenuhnya berada dalam kendali kerajaan Arunika yang mulia. Rakyat pun sudah mulai kembali ke rumah mereka yang tersisa. Lihatlah tanah ini, Wira. Mereka menyerang desa sekecil ini tanpa rasa kemanusiaan, hanya untuk menguji batas pertahanan kita. Jangan biarkan kemenangan kecil hari ini menumpulkan kewaspadaanmu. Ketenangan ini hanyalah selubung tipis. Baginda merasa mereka akan kembali dalam waktu dekat. Burung gagak hitam tidak akan pernah benar-benar hancur. Mereka bagaikan bayangan di malam hari, tampak menghilang saat fajar menyingsing, namun selalu mengintai di kegelapan, menantikan saat yang tepat untuk kembali mencengkraman kerajaan ini. Serangan ini hanyalah pengalihan perhatian. Hamba mengerti, Baginda. Hamba akan memperketat garda penjagaan di sepanjang garis batas wilayah dan menempatkan mata-mata di sekitar hutan. Bagus, persiapkan pasukan untuk kembali ke istana esok fajar. Ketenangan Arunika bergantung pada seberapa cepat kita bersiap menghadapi badai yang sesungguhnya. Laksanakan, Baginda Raja, dan juga pastikan tidak ada rakyatku yang menderita. Kekacauan ini pasti membuat banyak rakyatku ketakutan. Berikan mereka bantuan secepatnya, jangan ada yang tertinggal. Laksanakan, Baginda Raja, mereka tidak main-main. Aku harus lebih waspada jika suatu saat ada serangan secara mendadak. Tempat ini juga harus kembali pulih. Fokus, Pangeran Arga, kuda-kudamu membaik, tetapi tatapan matamu masih ragu-ragu. Di tengah kecamuk perang, ayunan pedang tanpa ketenangan pikiran hanya akan mengundang kematian. Maafkan saya, Panglima. Saya hanya terus terbayang pertempuran di perbatasan semalam. Mengapa latihan kita belakangan ini terasa jauh lebih berat dan dipaksakan? Karena musuh tidak akan menunggu hingga kau merasa siap, Pangeran. Raja Argan menugaskan hamba untuk menempatkan dirimu bukan sekedar menjadi seseorang petarung yang pandai mengayunkan besi, melainkan seseorang pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mengendalikan diri, saya sudah mencoba menahan amarah dan ketakutan saya setiap kali kita berduel. Menahan bukan berarti mengendalikan, Pangeran Arga. Kau menekan emosimu hingga menjadi beban di dalam dada, dan itulah yang membuat gerakan pedangmu terasa berat. Buka dadamu lebar-lebar, Pangeran Arga. Atur napasmu dari dalam perut. Tarik napas saat musuh menyerang, hembuskan saat kau melancarkan serangan balasan.
mengatur napas, menyatukan pikiran dengan tubuh. Tepat sekali Pangeran Arga, biarkan pikiranmu sejernih permukaan air telaga. Saat pikiranmu tenang, kau bisa melihat arah serangan musuh bahkan sebelum mereka mengayunkan senjatanya. Sekarang, angkat pedangmu dan seranglah hamba sekali lagi. Baik Panglima, izinkan saya mengulanginya kembali. Dia berlatih begitu keras, lebih keras dari hari biasanya. Kondisi kerajaan yang sedang ada di zona tidak aman membuat dia harus menanggung beban yang lebih berat. Sebaiknya kita beristirahat dulu Pangeran. Saya ada tugas dari Raja untuk memantau desa yang rusak kemarin. Kita akan kembali latihan nanti sore. Panglima pergi saja, aku akan melanjutkan latihanku sendiri. Tidak apa, aku juga bisa mengajak Pangeran Damar untuk berlatih. Baiklah Pangeran Arga, kalau begitu saya permisi Pangeran. Perhatikan pertahanan bagian bawahmu Pangeran Arga. Kau terlalu fokus pada serangan atas hingga melupakan pijakan kakimu sendiri. Saya mencoba menutup semua celah Panglima, tapi serangan Anda datang dari arah yang tidak terduga. Musuh tidak akan pernah memberitahumu dari mana mereka akan menyerang. Ketenangan pikiran bukan berarti kau bisa menurunkan kewaspadaan tubuhmu. Seseorang yang bertarung hanya untuk menang akan mudah dipancing emosinya. Tetapi seseorang yang bertarung untuk melindungi sesuatu yang berharga tidak akan pernah melepas kewaspadaannya. Bagaimana jika musuh mengincar sesuatu yang berada di belakang punggungmu? Apakah kau akan membiarkan mereka menghancurkannya? Tidak, saya tidak akan membiarkan siapapun terluka di hadapan saya. Panglima, apa yang baru saja terjadi? Mengapa dada saya terasa sangat hangat dan pedang ini seolah-olah bernapas di tangan saya? Cahaya itu bukan sekedar pantulan sinar matahari sore. Bukan pula trik sihir biasa. Tekad murni untuk melindungi. Kau telah memanggil sesuatu yang tertidur bulas di dalam darahmu. Apa maksud Anda Panglima? Apakah ada yang salah dengan diri saya? Apakah saya membuat kesalahan dalam latihan ini? Tidak ada yang salah Pangeran Arga. Justru sebaliknya, sesuatu yang sangat besar baru saja dimulai. Cukup untuk latihan hari ini. Rapikan senjatamu dan kembalilah ke kamarmu. Tapi Panglima, Anda belum menjelaskan cahaya emas tadi. Hamba harus segera menghadap Baginda Raja Arkan. Sekarang juga kau akan mendapatkan jawabanmu. Pada waktunya Pangeran. Ampun Baginda, hamba datang membawa kabar yang sangat penting mengenai Pangeran Arga. Katakan Wira, apa yang terjadi selama latihan sore tadi? Hamba menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa Baginda. Saat hamba mensimulasikan serangan ke arah objek yang harus dilindungi, Pangeran Arga bereaksi dengan tekad murni. Apa maksudnya? Tepat saat pedang yang menangkis serangan hamba, pedang kayunya memancarkan aura keemasan yang sangat terang. Apa kau yakin itu adalah pedang aura surya, bukan sekedar trik cahaya atau sihir luar? Hamba sangat yakin Baginda. Hamba merasakan getaran sangat hangat dan keagungan energi leluhur dari kilatan tersebut, meski hanya muncul dalam hitungan detik sebelum akhirnya menghilang kembali. Ratusan tahun legenda itu tertidur, ratusan tahun kami menunggu tanda ini. Apakah ini berarti ramalan pewaris tahta itu benar Baginda? Tidak ada keraguan lagi. Akhirnya darah para raja mulai terbangun dalam diri Pangeran Arga. Waktunya telah tiba bagi kita untuk membawanya menuruni ruangan warisan raja malam ini juga.
Kemana kita akan pergi, Ayah? Saya telah tinggal di istana ini sejak kecil, namun saya tidak pernah mengetahui keberadaan lorong di balik singgasana ini. Sesuatu yang tersimpan di bawah sini terlalu berharga dan sekaligus terlalu berbahaya untuk diketahui oleh sembarangan orang, Pangeran Arga. Tempat yang sudah kita tuju ini dinamakan Ruangan Warisan Raja. Ruangan Warisan Raja? Apakah ada pusaka yang disembunyikan di bawah tanah istana ini? Bukan sekedar pusaka dalam bentuk pedang atau perhiasan. Tempat ini telah tertutup rapat selama ratusan tahun. Hanya pewaris tahta sejati, seseorang yang darahnya diakui oleh para leluhur, yang diizinkan untuk menginjakan kaki di sini. Apakah ini ada hubungannya dengan kilatan cahaya aneh pada pedang kayu saya saat latihan sore tadi bersama Panglima Wira? Latihan sore tadi hanyalah letupan kecil, Pangeran Arga. Di bawah sini kau akan memahami alasan sebenarnya mengapa kau dilahirkan dengan takdir sebagai keturunan Kerajaan Arunika. Pertahankan ketenangan pikiranmu seperti yang diajarkan Wira kepadamu. Baik Ayahanda, aku akan berlatih lebih keras lagi. Aku tidak akan membiarkan Kerajaan Arunika jatuh ke tangan orang yang salah. Aku akan melindungi rakyat Arunika. Jadi ini tempatnya? Iya, inilah ruangan yang ingin Ayah tunjukkan padamu. Ayahanda, batu ini ukirannya bersinar. Angin ini datang dari mana? Jangan takut Pangeran Arga, dekati batu itu. Biarkan jiwamu menyapa mereka yang telah menjaga kerajaan ini sebelum kita. Ratusan tahun kegelapan menantikan fajar, ratusan tahun takdir menantikan jiwa yang tulus. Siapa Anda? Kami adalah suara dari mereka yang telah bersatu dengan tanah Arunika. Wahai pewaris darah matahari, kekuatanmu telah terbangun, namun ia masih mentah dan belum sempurna. Dengarkan peringatan ini baik-baik. Gunakan kekuatan agung ini hanya untuk melindungi, bukan untuk menguasai. Jiwa yang dikuasai kesombongan dan nafsu kekuasaan hanya akan dihancurkan oleh cahayanya sendiri. Saya bersumpah demi rakyat Arunika dan keselamatan kerajaan. Saya hanya menggunakan untuk melindungi mereka yang lemah. Sumpahmu telah dicatat oleh bumi dan langit. Tidak. Kau tak apa, Pangeran Arga? Apa yang kau rasakan, Pangeran Arga? Ayah, dada saya terasa sangat panas, Ayah. Energi ini terasa seperti lautan api yang terus membara dan sulit sekali untuk saya kendalikan. Jangan dilawan, Pangeran Arga. Semakin kau mencoba menahannya dengan rasa takut, semakin liar energi itu merusak tubuhmu. Pejamkan matamu. Tapi aku takut, Ayahanda. Kekuatan ini justru akan meruntuhkan ruangan ini dan melukai orang lain. Dengarkan suara Ayah. Yang baru saja bangkit di dalam tubuhmu adalah aura surya. Aura surya? Ini adalah kekuatan warisan leluhur keluarga kerajaan yang murni. Kekuatan yang hanya akan terhubung pada pewaris yang memiliki hati tulus untuk melindungi rakyatnya selama puluhan abad dan tahun. Kekuatan ini tidak pernah bangkit pada siapapun di kerajaan ini. Mengapa harus saya, Ayahanda? Mengapa kekuatan sebesar ini diberikan kepada seseorang yang bahkan belum pernah memimpin peperangan?
Kekuatan tidak memilih mereka yang kuat, Pangeran Arga, melainkan mereka yang memiliki alasan murni untuk menggunakannya. Kendalikan napasmu, ingat latihanmu bersama Wira. Jadilah wadah yang tenang bagi cahaya itu. Napas yang tenang, wadah yang jernih. Saya mengerti, Ayahanda. Saya tidak boleh membiarkan energi ini menguasai saya. Tahan barisan kalian. Jangan biarkan para penyusup ini melewati gerbang kedua. Pelapis perimeter utara segera mengunci area kediaman istana. Panglima, gerakan mereka terlalu cepat dan terorganisir. Mereka tidak berniat menjarah. Sasaran mereka sepertinya langsung menuju ke dalam komplek istana utama. Mereka adalah organisasi burung gagak hitam. Jangan biarkan mereka celah sedikit pun. Siapapun yang berani melangkah lebih jauh dari gerbang ini, tebas tanpa ragu. Usaha yang sia-sia, Panglima. Ketenangan Arunika telah berakhir malam ini. Langkahi dulu mayatku sebelum kau bisa menyentuh satu pun nyawa di dalam benteng ini. Lindungi rakyat dan baginda raja. Ampun! Hentikan seranganmu. Aku tidak akan membiarkan kalian membuat kerusakan. Energinya benar-benar menyedot seluruh tenaga aku. Pangeran Arga, cahaya apa yang baru saja keluar dari tubuh Anda? Anda telah menyelamatkan nyawa hamba. Cahaya keemasan ini kekuatannya tidak salah lagi. Pewaris matahari, ternyata legenda itu benar-benar telah bangkit. Pergi, tinggalkan istana ini sekarang juga. Misi kita selesai. Kita telah mendapatkan jawaban yang kita cari. Mundur sekarang. Siapa mereka? Apa mungkin mereka dari komplotan gagak hitam yang diceritakan Panglima Wira? Pangeran Arga, apakah baik-baik saja? Iya, saya baik-baik aja. Cepat kamu bantu yang lain. Pasukan mereka pasti ada lebih banyak. Baik, Pangeran. Bagaimana kondisi fisikmu pagi ini, Pangeran Arga? Apakah tenagamu sudah pulih? Tubuh saya masih terasa sedikit kaku, Panglima. Namun yang lebih mengganggu pikiran saya adalah betapa berbahayanya kekuatan ini. Mengapa Anda berbicara seperti itu, Pangeran? Semalam saya hampir kehilangan kesadaran saat gelombang energi itu keluar dari tubuh saya. Itu adalah hal yang wajar bagi seseorang yang baru saja membangkitkan aura surya. Raja Arkan juga berkata seperti itu, tapi tetap saja ada rasa takut. Seluruh istana kini sedang membicarakan keajaiban dan keberanianmu semalam. Para prajurit mulai percaya bahwa kau adalah sosok pelindung yang telah lama dinantikan oleh kerajaan Arunika. Tapi saya belum bisa mengendalikannya, Panglima. Bagaimana jika di pertempuran berikutnya kekuatan ini justru meledak tanpa arah dan melukai prajurit kita sendiri? Itulah mengapa mulai hari ini latihanmu akan jauh lebih berat. Dengarkan nasihat hamba baik-baik, Pangeran. Aura surya adalah kekuatan bertaraf agung. Namun,
Kekuatan sebesar apapun bisa menjadi berkah, sekaligus bencana mematikan apabila kau menggunakannya dengan emosi yang tidak terkendali. Saya mengerti sepenuhnya, Panglima. Bimbinglah hamba. Saya berjanji akan berlatih lebih keras agar sanggup menguasai secara sempurna demi melindungi kerajaan Arunika. Bagus, persiapkan dirimu. Latihan khusus kita dimulai sekarang. Apakah laporan dari penyusup kita semalam dapat dipastikan kebenarannya, Pelina? Apakah cahaya keemasan itu benar-benar berasal dari tubuh pangeran muda itu? Aku telah menginterogasi langsung pendekar yang selamat dari serangan itu, Adipati. Luka bakar internal di dadanya murni akibat tempasan energi suci. Tidak salah lagi, aura surya telah benar-benar bangkit dalam diri Pangeran Arga. Wah, ini adalah kabar terburuk yang pernah kita terima. Selama puluhan tahun kita menyusun rencana dan menunggu momen kekosongan kekuasaan di kerajaan Arunika. Kau pasti tahu kan ini ulah siapa? Jika anak itu diberikan waktu untuk menguasai kekuatan tersebut hingga sempurna, seluruh rencana besar kita untuk menggulingkan tahta akan menjadi sia-sia. Justru karena itulah kita harus mengubah arah pergerakan kita sekarang. Raja Arkan kini hanyalah sosok tua yang memimpin dengan sisa-sisa kejayaan masa lalu. Fokus utama kita bukan lagi membunuh Raja Arkan. Maksudmu kita harus memutuskan garis keturunannya sebelum bunga itu sempat bermekaran? Tepat sekali, Adipati. Sasaran utama burung gagak hitam kini adalah Pangeran Arga. Kita harus memusnahkannya selagi ia masih meraba-raba cara mengendalikan energi itu sebelum potensinya berkembang penuh dan tak tertandingi. Pangeran Arga mungkin memiliki darah leluhur dan cahaya matahari di tangannya, namun ia belum siap menghadapi kegelapan sejati. Kekuatan aura surya hanya bertumpu pada jiwa yang suci dan tekad melindungi. Tetapi di hadapan rasa takut dan kegelapan murni, cahaya paling terang pun bisa dipadamkan. Bagus, sangat sempurna. Pembunuh yang tidak memiliki belas kasihan, bayangan yang tidak bisa disentuh oleh cahaya. Waktunya telah tiba, saatnya mengirim pemburu matahari. Bawakan kepala Pangeran Arga kepadaku. Punya pengalaman pahit, lucu, atau nyesek yang pengen banget dijadiin animasi di channel Kokomeong? Sekarang cerita kamu bisa kita angkat jadi animasi. Paket 50k, punya ide garis besarnya aja, kirim rangkumannya, biar tim Kokomeong yang kreasikan alur dan konflik serunya. Paket 200k, mau cerita kamu 100% utuh tanpa diubah, kirim cerita lengkapmu, karakter dan lokasi kita samarkan. Plus, kamu bisa isi voice over asli buat satu karakter. Caranya gampang banget. Chat WhatsApp admin Kokomeong lewat link di bio atau deskripsi atau pin komentar. Isi nama, asal kota, akun sosmed kamu, lalu pilih paket yang kamu ambil. Isi data cerita, lalu kirim bukti transfer ke rekening yang ada di chat ya. Ini ceritaku. Apa ceritamu?